Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radin Citasari. Dan saya Regina Ideswandari. Kami perwakilan dari SMP Negeri 1 Purbolinggo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, bidang ilmu pengetahuan alam dan lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan daun jambu biji dan minyak melati sebagai deodoran penghilang bau badan. Latar belakang dari penelitian ini adalah bau badan yang dialami remaja ketika memasuki fase pubertas. Fase pubertas biasanya terjadi pada usia kisaran 11-16 tahun. Beberapa jenis hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron berperan aktif pada fase ini. Beberapa perubahan yang dialami remaja pada fase ini meliputi perubahan psikologis, hormon, dan juga fisik. Perubahan fisik yang dapat diamati remaja pada fase ini yaitu tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah ketiak dan kemaluan, tubuh bertambah berat dan tinggi, kulit dan rambut berminyak, serta produksi keringat bertambah. Produksi keringat yang menjadi lebih aktif dapat menghasilkan keringat yang berlemak sehingga memudahkan bakteri untuk berkembang biak dan dapat menimbulkan bau badan. Dan jika keringat berproduksi secara berlebih, maka dapat memicu timbulnya kondisi osmidrosis. Osmidrosis merupakan kondisi di mana bau respirasi sangat menyengat. Hal ini dikarenakan kantong kelenjar apokrin yang aktif pada masa pubertas. Keringat apokrin ini dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap apabila lemak dan protein yang terkandung di dalamnya diuraikan oleh bakteri. Dan salah satu bakteri penyebab bau badan yaitu Staphylococcus epidermidis. Kondisi bau badan ini tentunya dapat berdampak pada aktivitas, terutama dalam hal kepercayaan diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah bau badan yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh, menggunakan pakaian yang nyaman serta menyerap keringat, dan memakai sediaan kosmetika khusus seperti deodoran. Daun jambu biji atau Psidium guanciale berpotensi sebagai bahan dalam pembuatan deodoran karena memiliki kandungan antibiotik alami dan antibakteri. Sejalan dengan itu, keberlimpahan daun jambu biji di desa-desa Kecamatan Purbolinggo juga melatar belakangi penelitian ini. Kebanyakan masyarakat sekitar cenderung memanfaatkan bagian buahnya saja untuk dikonsumsi dan dijual. Jarangnya pemanfaatan pada daun jambu biji membuat kami berinisiatif menjadikannya sebagai bahan deodoran alami. Beberapa kandungan pada daun jambu biji seperti tanin, flavonoid, minyak atsiri, dan alkaloid. Minyak bunga melati atau jasmine oil biasanya digunakan sebagai jamu, penyedap makanan, lulur, parfum, dan aromaterapi alami. Kandungan senyawa pada minyak melati meliputi eugenol, linalol, geraniol, nerolidol, isopital, dan pitol. Dikemukakan oleh Al-Banqi, minyak atsiri bunga melati dapat digunakan sebagai antiinflamasi. Berdasarkan pada jurnal dan fakta yang ada, jika daun jambu biji dan minyak melati dapat mencegah perkembangbiakan bakteri, mencegah timbulnya bau badan, dan juga sebagai aromaterapi alami, maka kami menganggap perlu untuk menambahkan dua formulasi ini pada sediaan deodoran spray alami kami. Sediaan spray dipilih karena lebih mudah dan praktis dalam penggunaan, serta bersifat menyegarkan ketika diaplikasikan. Rumusan masalah. Berapakah konsentrasi yang tepat dalam menghilangkan bau badan? Tujuan penelitian untuk mengetahui konsentrasi yang lebih lama dalam menghilangkan bau badan. Manfaat penelitian untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa daun jambu biji dapat digunakan sebagai deodoran. Morfologi daun jambu biji. Bentuk daun jambu biji beragam, yaitu bentuk lonjong, jorong, dan bundar telur terbalik. Namun bentuk yang paling umum ditemukan adalah bentuk lonjong. Adapun kandungan daun jambu biji adalah tanin, minyak atsiri, flavonoid, karoten, vitamin B1, B2, B3, B6, dan vitamin C. Kandungan minyak melati. Adapun kandungan dalam minyak melati yaitu bensil alkohol, bensil asetat, indol, linalol, bensil benzoat, geraniol, cisjasmon, metilantaranil, benzaldehyde, benzoic acid, ytterpinol, citrihexylbenzoat, dan isopital. Simplicia. Simplicia merupakan bahan alami yang telah dikeringkan dan belum mengalami pengolahan. Maserasi. Maserasi adalah perendaman bahan dalam suatu pelarut. Ekstrak. Ekstrak merupakan hasil pengambilan dari zat aktif yang diekstraksi menggunakan pelarut. Osmidrosis. Osmidrosis merupakan kondisi di mana bau respirasi yang sangat menyengat, biasanya terkait dengan kantong kelenjar apokrin. Bakteri. Menurut Jawetz et al. 2004, bakteri merupakan salah satu golongan mikroorganisme prokaryotik yang hidup berkoloni dan tidak mempunyai selubung inti namun dapat hidup di mana saja. Bakteri penyebab bau badan. Menurut Endarti et al. 2004, bakteri penyebab bau badan diantaranya Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium acne, dan Pseudomonas aeruginosa. Tempat dan waktu penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium SMP Negeri 1 Purbalingga dari bulan April hingga bulan Mei tahun 2022. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah beker glass, timbangan, blender, alat maserasi, gelas ukur, batang pengaduk, corong kaca, cawan porselen, penjepit kayu, kaki 3, kompor spiritus, kertas saring, kertas pH, termometer, botol kaca, dan botol spray. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak daun jambu biji, etanol 70%, gliserin, aquades, DMSO, dan juga minyak melati. Prosedur penelitian. Pembuatan simplisia. Daun jambu biji yang dipilih mempunyai karakteristik cukup tua dan masih segar. Setelahnya, daun jambu biji yang sudah disortir dilakukan proses pencucian dan pengeringan. Simplisia yang sudah cukup kering kemudian dihaluskan hingga terbentuk serbuk halus. Serbuk simplisia lalu dimaserasi dengan perbandingan 1:6, di mana hasil serbuk simplisia sebanyak 50 gram direndam menggunakan pelarut etanol 70% sebanyak 300 ml selama 5 hari sambil sesekali diaduk. Larutan yang didapat dipisahkan dari ampasnya menggunakan kertas saring hingga diperoleh hasil yang maksimal. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan di atas kompor spiritus dengan suhu 55 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental yang diinginkan. Timbang ekstrak dan larutkan dengan DMSO, lalu dibuat menjadi dua konsentrasi berbeda, yaitu 50% dan 20%. Selanjutnya, konsentrasi ekstrak yang didapat diracik dengan bahan tambahan lainnya, seperti etanol 70%, aquades, gliserin, dan minyak melati. Evaluasi sediaan meliputi uji organoleptik. Pengujian ini adalah pengujian yang berdasarkan pada proses penginderaan. Reaksi yang ditimbulkan akibat rangsangan dapat berupa sikap menyukai atau tidak menyukai. Rangsangan yang diindera dapat berupa sifat kimia, seperti bau, aroma, dan rasa. Uji pH. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keasaman dan basa suatu larutan. Uji pH dilakukan dengan menyemprotkan sediaan deodoran di kertas pH. pH deodoran idealnya sesuai dengan pH kulit ketiak, yaitu antara 4,5 sampai 6,8. Uji iritasi. Uji ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah sediaan uji dapat menimbulkan iritasi pada kulit atau tidak. Uji ketahanan deodoran. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa lama efek deodoran ekstrak daun jambu biji dapat mencegah timbulnya bau badan pada relawan. Uji coba. Deodoran ekstrak daun jambu biji ini diujikan pada 5 orang relawan dengan menyemprotkan sebanyak 2 kali sehari selama 5 hari berturut-turut dengan perlakuan berbeda, yaitu menyemprotkan sediaan 20% pada ketiak kiri dan 50% pada ketiak kanan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil pembuatan simplisia daun jambu biji. Setelah melalui proses pesortiran, pencucian dan pengeringan daun jambu biji kemudian dihaluskan sehingga terbentuk serbuk halus sebanyak 50 gram. Setelahnya, serbuk simplisia dilakukan uji identifikasi makroskopis dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu terbentuk serbuk halus berwarna hijau muda dan berbau khas. Kemudian, hasil pembuatan ekstrak etanol daun jambu biji. Ekstrak yang didapat berbentuk cukup kental dan lengket, berbau khas daun jambu biji dan memiliki warna coklat tua. Ekstrak yang diperoleh sebanyak 15 gram dari 50 gram serbuk simplisia yang dimaserasi dengan 300 ml etanol 70%. Kemudian adalah hasil produk deodoran spray, ekstrak daun jambu biji dan minyak melati. Sediaan ekstrak etanol daun jambu biji dan minyak melati ini dibuat dengan dua konsentrasi yang berbeda, yaitu 50% dan 20%, yang dilarutkan menggunakan DMSO. Kemudian ditambahkan pelarut lainnya, seperti aquades, etanol, dan gliserin. Yang pertama adalah uji organoleptik. Hasil pengamatan sediaan deodoran ekstrak daun jambu biji dan minyak melati didapatkan semakin besar konsentrasi, maka semakin pekat warna, semakin pekat aroma daun jambu biji, dan semakin kental ekstrak yang dihasilkan. Selanjutnya adalah uji pH. Hasil uji pH dengan menggunakan indikator universal menunjukkan bahwa pH yang didapatkan masing-masing konsentrasi yaitu 6. Ini menunjukkan bahwa pH masing-masing konsentrasi pH masih bisa diterima oleh kulit ketiak, yaitu 4,5 sampai 6,8. Kesesuaian nilai memengaruhi penerimaan kulit terhadap sediaan pH. Sediaan yang terlalu asam akan menimbulkan iritasi pada kulit, sedangkan pH yang terlalu basah dapat menimbulkan efek kering pada kulit. Selanjutnya adalah uji ketahanan. Berdasarkan uji ketahanan selama 24 jam dengan berbagai aktivitas, didapatkan hasil bahwa deodoran pada konsentrasi 50% memberikan efek tahan lama dibandingkan deodoran pada konsentrasi 20%. Pengujian ini dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Hasil uji iritasi menyatakan bahwa sediaan deodoran spray tidak menimbulkan iritasi apapun pada relawan, baik yang sediaan 20% maupun yang 50%.
Selanjutnya, hasil data relawan sebelum dan sesudah pemakaian deodoran menyatakan bahwa setelah pemakaian deodoran, bau badan pada relawan menghilang dalam kurun waktu tertentu, serta tidak menimbulkan iritasi pada ketiak relawan yang sensitif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah, deodoran tidak menimbulkan iritasi dan konsentrasi yang paling efektif adalah konsentrasi 50%. Kemudian, saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait sediaan deodoran dengan jenis bau badan yang berbeda-beda. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.